Kemarinan sempat syuting film, belum tahu keluarnya kapan. Sempat syuting film juga, ada project film kemarin judulnya Paranoia, produksi Miles Films. Terus ada beberapa project lain juga di luar film. Setiap peran yang kita mau masuk ke dalamnya itu harus di-treat sebagai peran yang menganggap diri kita tuh nol lagi gitu. Memang betul kita pasti lebih berpengalaman secara teknis, secara mental, tapi sebenarnya dalam setiap peran itu mesti dihargai sama seperti waktu kita pertama kali main film gitu. Bahwa ini sesuatu yang baru, ini menghidupkan sebuah karakter, menghidupkan sebuah cerita yang baru gitu, tentu nilainya atau kita nggak bisa nganggap remeh lah gitu. Ini perlu betul-betul kayak kita seolah-olah kita baru pertama kali main film gitu. Saya bersama dengan partner saya Mendy Marahimin, kita buat production house Tanah Air Films itu sekitar 6-7 tahun yang lalu. Passion kita memang awalnya itu berangkat dari documentary, ada production service juga. Jadi beberapa production film itu kita yang handle production service-nya, sampai juga kemarin kita bikin dokumenter panjang akhirnya yang berjudul Semesta gitu, baru keluar tahun lalu. Sebenarnya tanggung jawabnya pasti lebih luas ya, karena kalau jadi produser kita bertanggung jawab atas semua elemen yang ada di dalam film, baik kreatif, dari segi production, dari segala hal yang berhubungan yang ada di film gitu. Berbeda tentu dengan acting, di mana kita fokus kepada satu pekerjaan. Ya tentu dinamikanya berbeda, tantangannya berbeda-beda. Kalau acting kita punya ruang untuk bisa in control of a lot of things yang berkaitan dengan acting yang kita perankan. Nah, sementara kalau produser tentu banyak hal yang tidak bisa diperlakukan hal yang sama gitu. Tentu tetap harus mendetail, tetap harus mempertimbangkan banyak hal, tapi ya tidak sespesifik itu gitu. Film Semesta bercerita memang mengambil latar Indonesia dengan keragaman budaya, agama, alam, dan lain-lain, dan melihat bagaimana climate change sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita, dan bagaimana masyarakat yang ada di Indonesia sebenarnya memiliki nilai-nilai untuk bisa memperlambat gitu ya, atau mitigating climate change gitu. Waktu itu harapannya sih sebenarnya ini menjadi sebuah tontonan yang setelahnya itu bisa dijadikan bahan diskusi gitu. Apapun itu gitu. Jadi kita membuka dialog gitu dengan banyak orang dengan ketertarikan yang mungkin sama gitu isunya climate change, tapi mencoba untuk menggali lagi dari sudut pandang apa kita bisa melihat itu gitu. Bahwa kita yang ada di Indonesia ini ya, dengan keragaman budaya, agama, dan alamnya, itu sebenarnya memiliki banyak nilai-nilai gitu yang mudah-mudahan bisa menginspirasi satu sama lain. Nah, sebenarnya target utamanya penontonnya adalah masyarakat yang tinggal di kota. 7 kisah ini, 6 ceritanya itu ada banyak di daerah-daerah gitu yang sebenarnya nilai-nilainya sangat luhur. Mereka juga banyak yang menurut saya dalam urusan menjaga alam, pikiran mereka sangat maju, ingin membuka diskusi soal itu, ingin menginspirasi itu ke orang-orang yang tinggal di kota yang lama terputus dari alam, atau mungkin karena situasinya berbeda ya tentunya ya. Itu sih tujuannya. Tahun 2020 tuh tahun introspeksi sih, dan karena juga banyak kegiatan yang tertunda atau tidak ada gitu ya, itu waktu untuk diri kita, keluarga, itu menjadi berbeda dinamikanya gitu, termasuk terhadap diri kita sendiri. Jadi tahun kemarin ya saya banyak belajar hal baru tentang diri saya, banyak hal baru tentang teman-teman saya gitu di situasi yang berbeda, dan itu menarik sih. Maksudnya bagaimana ternyata kita manusia itu bisa sebenarnya memiliki kemampuan yang bisa adaptif gitu terhadap situasi yang berbeda-beda gitu. Yang salah satu yang saya belajar adalah mungkin bukan soal bagaimana how we keep positive, tapi acknowledging atau
mengakui keberadaan negativity gitu. Sesuatu hal yang negatif itu belum tentu destruktif gitu. Dia bisa menjadi penyeimbang hal-hal yang positif gitu. Jadi tahun kemarin atau selama pandemi ini saya belajar bahwa ya kita memang harus betul rasakan kesedihan supaya kita bisa berkenalan dengan perasaan itu. Kita harus betul-betul menghadapi kedukaan, menghadapi situasi yang tidak ideal supaya kita bisa berkenalan dengan masalah itu dan kita bisa nggak denial gitu jadinya. Saya tidak bisa prediksi banyak hal, tapi yang jelas bagi saya sih bioskop walaupun ya selama pandemi ini berkurang atau sama sekali tidak buka, akan tetap menjadi tempat yang sangat ideal untuk menikmati sebuah film. Gitu. Jadi orang pasti akan rindu ke bioskop. Bioskop itu tidak hanya tempat menonton film, tapi tempat berkumpul dengan teman-teman, menikmati film bersama-sama, dan ini sebuah sebuah event gitu ya kalau kita bicara soal bioskop. Tentu banyak yang filmmaker juga yang memanfaatkan dengan banyaknya keberadaan OTT untuk bisa tetap berkarya dan bisa ditonton, karya diapresiasi. Ini juga tentu akan memberikan dinamika yang berbeda. Saya rasa film ditonton di OTT dan di bioskop akan tetap terus hadir dalam kehidupan kita gitu.